Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masih pada pokok bahasan matrik. Kita akan membahas mengenai penyelesaian persamaan matrik. Untuk menyelesaikan persamaan matrik, kita misalkan matrik A, B, dan X adalah matrik berordo 2 kali 2 dan A adalah matrik non singular. Jadi matrik non singular masih ingat ya, jadi matrik non singular adalah matrik yang determinannya tidak sama dengan 0. Maka untuk persamaan pertama AX sama dengan B. Nah, A dan B nya merupakan matrik berordo 2 kali 2 yang elemennya sudah diketahui. Nah, kita akan mencari nilai X, sehingga kedua ruas dari kiri kita kalikan dengan A inverse. Karena A inverse dikali A yang menghasilkan suatu matrik identitas atau matrik I yang elemen 1, 0, 0, 1, maka matrik identitas dikalikan dengan matrik X, hasilnya adalah matrik X itu sendiri, sehingga X sama dengan A inverse kali B. Jadi kalau ada persamaan AX sama dengan B, maka untuk mencari X nya sama dengan A inverse kali B. A nya di sebelah kiri, maka di sebelah kiri dari matrik B harus kita kalikan dengan A inverse. Oke, selanjutnya persamaan kedua, XA sama dengan B. Jadi X nya ini di sebelah kiri, sehingga masing-masing kedua ruas ini kita kalikan dengan A inverse di sebelah kanan. Nah, XA A inverse sama dengan B A inverse. A inverse ini menghasilkan suatu matrik identitas, sehingga kita tulis XI sama dengan B A inverse. X dikali matrik identitas, hasilnya adalah matrik X itu sendiri, sehingga kita peroleh kalau ada persamaan XA sama dengan B, maka X nya sama dengan B kali A inverse. Jadi A nya di sebelah kanan, maka harus kita kalikan A inverse di sebelah kanan matrik B. Nih ya. Oke, dari dua buah persamaan tersebut, untuk lebih memahaminya kita perhatikan contoh. Contoh 1, tentukan matrik X berordo 2 kali 2 yang memenuhi 3, 1, 1, 2 X sama dengan 5, min 15, 0, 10. Oke, jadi 3, 1, 1, 2 ini merupakan matrik A, dan 5, min 15, 0, 10 merupakan matrik B. Dengan menggunakan rumus yang pertama tadi, jika A X sama dengan B, maka X sama dengan A inverse kali B. Jadi untuk mendapatkan nilai X, kita harus mencari nilai A inverse nya. Nah, masih ingat ya rumus mencari inverse suatu matrik ordo 2 kali 2 sama dengan A inverse sama dengan 1 per AD min BC. Jadi AD A nya 3, D nya 2, hasilnya 6, dikurangi B dikali C, 1 dikali 1, 1 dikali dengan adjoin dari matrik A. Kita peroleh dengan cara menukar elemen-elemen pada diagonal utama. Nah, 2, 3 dengan 2 ini kita tukar posisinya. Selanjutnya C dengan D masing-masing kita berikan tanda min, sehingga 1, 1 kita dapatkan min 1, min 1 sama dengan 1 per 5 dikali 2 min 1, min 1, 3. A inverse nya sudah kita dapatkan, tinggal kita kalikan dengan matrik B. Biarkan 1 per 5, kita kalikan dulu dua buah matrik ini. 2 dikali 5 hasilnya 10, 10 ditambah min 1 kali 0, 10 ditambah 0 adalah 10. 2 dikali min 15 min 30 ditambah min 1 kali 10 min 10. Min 30 min 10 min 40. Min 1 kali 5 min 5 ditambah 3 kali 0, 0. Min 5 ditambah 0 min 5.
min 1 dikali min 15 hasilnya 15, ditambah 3 kali 10 ditambah 30, 15 ditambah 30 adalah 45. Selanjutnya kita kalikan dengan 1/5. Masing-masing elemen dikalikan 1/5, kita dapatkan 1/5 kali 10 2, 1/5 kali min 40 min 8, 1/5 kali min 5 min 1, 1/5 kali 45 adalah 9. Contoh yang kedua, tentukan matriks X berordo 2 kali 2 yang memenuhi X 1 2 1 4 sama dengan 6 min 4 min 2 4. Oke, ingat bahwa 1 2 1 4 ini adalah matriks A dan 6 min 4 min 2 4 adalah matriks B. Sehingga XA sama dengan B jika dan hanya jika X sama dengan B kali A inverse. Kita gunakan aturan yang kedua. Nah, kita cari nilai dari A inverse dari matriks 1 2 1 4. Jadi A inverse-nya sama dengan 1 per 1 kali 4 4 dikurangi 2 kali 1 2 dikali dengan adjoin dari matriks A. Tinggal kita tukar letak elemen pada diagonal utama. Selanjutnya diagonal sampingnya masing-masing elemennya kita beri tanda min. Kita dapatkan 1/2 kali 4 min 2 min 1 1. Masing-masing elemen kita kalikan dengan 1/2. Kita peroleh setengah dikali 4 adalah 2. Setengah kali min 2 hasilnya min 1. Setengah kali min 1 adalah min setengah. Setengah kali 1 hasilnya setengah. Sehingga kita dapatkan di sini 6 min 4 min 2 4 dikalikan dengan A inverse. Kita dapatkan elemen-elemen pada baris pertama, kita kalikan dengan elemen-elemen pada kolom pertama. 6 dikali 2 ditambah min 4 kali min setengah, kita dapatkan 12 ditambah 2 14. 6 dikali min 1 min 6 ditambah min 4 kali setengah min 2 min 8. Min 2 kali 2 min 4 ditambah 4 kali min setengah, 4 dikurangi 2 min 6. Min 2 kali min 1 2, 4 dikali setengah hasilnya 2 ditambah 2 hasilnya 4, sehingga X sama dengan 14 min 8 min 6 4. Oke, selanjutnya penyelesaian SPLDV dengan matriks. Ada dua cara untuk menyelesaikan SPLDV dengan menggunakan matriks. Yang pertama, menggunakan inverse suatu matriks. Suatu sistem persamaan, jadi kalau sistem berarti terdiri lebih dari satu persamaan. Nah, diketahui sistem persamaannya AX plus BY sama dengan E dan CX plus DY sama dengan F. Sistem persamaan tersebut bisa kita tuliskan dalam perkalian suatu matriks, yaitu dengan menuliskan koefisien masing-masing variabelnya. Koefisien dari variabel X kita jadikan satu kolom. Di kolom pertama A dengan C. Koefisien dari matriks koefisien dari variabel Y kita tuliskan dalam satu kolom menjadi kolom kedua, B dengan D. Dikali dengan suatu matriks yang berisi variabel dari sistem persamaan yang diketahui, yaitu X dan Y sama dengan, nah ini di ruas kanan merupakan konstantanya, yaitu E dengan F. Nah, dengan A, matriks A-nya ini adalah ABCD, matriks X-nya adalah XY, dan matriks B-nya EF. Dengan menggunakan penyelesaian persamaan matriks yang pertama tadi, kita dapatkan AX sama dengan B jika dan hanya jika X sama dengan A inverse dikali B. Kita lihat contohnya. Tentukan nilai X dan Y yang memenuhi sistem persamaan linear berikut. 2X plus 3Y sama dengan 9 dan X plus Y sama dengan 2. Kita ubah ke dalam bentuk matriks.
Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa yang kita tulis pertama kali adalah matriks yang memuat elemen-elemen yang merupakan koefisien dari variabel X dan Y. Koefisien dari variabel X kita tuliskan sebagai elemen pada kolom pertama, dan koefisien variabel Y kita tuliskan sebagai elemen pada kolom kedua. Oke. Nah, untuk mencari XY, kita kan mau mencari X-nya, berarti kita mencari A inverse-nya dulu. Di 1/2 dikali 1, 2, dikurangi 3 kali 1, 3 dikali dengan adjoin dari matriks A, yaitu 1 min 3 min 1, 2. Nah, sama dengan 1/2 dikurangi 3 min 1 dikali 1 min 3 min 1, 2, sama dengan min 1 kita kalikan dengan adjoin dari matriks A, kita dapatkan min 1, 3, 1 min 2. Nah, A inverse nya ini min 1, 3, 1 min 2 kita kalikan dengan matriks B 9, 2. Kita kalikan baris pertama dengan kolom pertama, min 1 kali 9 ditambah 3 kali 2, hasilnya min 3. Selanjutnya elemen pada baris kedua dikali kolom pertama, 1 kali 9 ditambah min 2 kali 2, hasilnya ada 5. Jadi nilai X sama dengan min 3 dan Y sama dengan 5. Langkah yang kedua, aturan yang kedua adalah aturan Cramer atau disebut juga dengan aturan determinan. Jadi suatu sistem persamaan AX plus BY sama dengan E dan CX plus DY sama dengan F, lalu kita tuliskan dalam bentuk perkalian matriks koefisien dengan variabelnya, kita dapatkan ABCD dikali XY sama dengan EF. Oke. Selanjutnya kita mencari nilai determinan dari matriks A yang elemennya ABCD, sehingga determinannya adalah AD min BC. Oke, kemudian kita mencari DX. Nah, DX ini kita mencari suatu determinan matriks dengan mengganti kolom pertama dengan elemen-elemen matriks B. Kolom pertama seharusnya kan AC, kita ganti dengan EF. Baru kita tentukan nilai determinannya, E dikali D dikurangi B kali F. Dan DY yang kita ganti adalah kolom keduanya, seharusnya kan BD. Elemen-elemen pada kolom kedua kita ganti dengan EF. Sehingga nilai X dan Y nya bisa kita tentukan dengan menggunakan rumus X sama dengan DX per D dan nilai Y sama dengan DY per D. Kita lihat contohnya. Nilai X dan Y yang memenuhi sistem persamaan linear berikut adalah 2X plus 3Y sama dengan 9 dan X plus Y sama dengan 2. Nah, kita ubah menjadi bentuk perkalian matriks dengan variabelnya. 2, 3, 1, 1 kali XY sama dengan 9, 2. Langkah pertama kita menentukan determinan dari matriks A, yaitu 2 dikali 1, 2 dikurangi 3 kali 1, 2 dikurangi 3 adalah min 1. Selanjutnya mencari DX. DX nya adalah kita mengganti elemen pada kolom pertama dengan elemen-elemen pada matriks B 9, 2. Oke, kita kemudian cari determinannya. 9 dikali 1, 9 dikurangi 3 kali 2, 6, 9 dikurangi 6, 3. Selanjutnya kita mencari DY, determinan dari suatu matriks dengan cara mengganti elemen-elemen pada kolom kedua dengan elemen pada matriks B 9, 2. Selanjutnya kita mencari determinannya. 2 dikali 2, 4 dikurangi 9 kali 1, 4 dikurangi 9 hasilnya min 5, sehingga X adalah DX per D. DX nya tadi berapa? 3 per D, D nya min 1, 3 per
min 1 hasilnya min 3. Dan nilai Y sama dengan DY per D. Nah DY nya tadi berapa nilainya? Min 5. Min 5 dibagi D, D nya min 1. Min 5 dibagi min 1 hasilnya 5. Jadi nilai X sama dengan min 3 dan Y sama dengan 5. Nah aturan Cramer ini nanti juga bisa digunakan untuk menentukan penyelesaian dari SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel. Nah caranya sama seperti pada SPLDV dengan menggunakan determinan tadi. Nah ini saya singgung sedikit. Oke, sekian untuk pertemuan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa. Kita lanjutkan kembali pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.